Halo guys, balik lagi sama gue Noval, YouTube channel Koinvestasi. Hari ini seperti biasa, hari Rabu, jadi kita bakal bahas sesuai request kalian. Dan kebetulan salah satu yang rame balik lagi adalah Luna, alias proyek yang sebenarnya udah relatif mati, tapi kalian masih aja suka nanyain. Jadi sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Buat kalian yang tersinggung, mohon maaf, tapi intinya emang sekarang tuh ekosistem Luna lagi lumayan hancur karena mayoritas platform aplikasinya yang berbasis NFT, gaming, sama metaverse itu lagi pada pindah nih ke blockchain Polygon alias Matic. Kenapa ini penting? Karena mayoritas proyek yang ada di Luna itu adalah proyek NFT, gaming, dan juga metaverse. Jadinya ya kalau pada pindah, ujung-ujungnya blockchainnya sepi dan blockchainnya nggak bisa dipakai. Gue tahu publikasi ini dari mana, jadi gue tahu dari tweet CEO Polygon Studios, yaitu sebuah divisi di blockchain Polygon yang intinya bertanggung jawab atas proyek-proyek NFT, gaming, dan juga metaverse di Polygon. Intinya dia ngomong kalau misalnya sekarang ada 50 proyek NFT, gaming, dan metaverse dari blockchainnya Terra alias Luna yang pengen pindah ke Polygon alias Matic. Jadi yang mengejutkan adalah proyek-proyek ini tuh kerjasama guys untuk kabur dari Terra alias blockchain Luna. Kenapa? Karena sekarang tuh walaupun berita-beritanya udah pada kalem, tapi sebenarnya Terra ini masih dalam tahap investigasi dari beberapa lembaga pemerintah. Jadi intinya CEO dari Polygon Studios tuh namanya Ryan Watt. Dia tuh ngomong kalau misalnya sekarang ada proses migrasi dari blockchain Terra ke blockchain Polygon. Yang intinya sebenarnya itu bukan kerjasama antara blockchain Terra sama blockchain Polygon, tapi intinya untuk nyelamatin developer-developer dan juga pemilik proyek yang dirugikan sama Terra karena kasus ini. Intinya ini nggak ada kerjasama sama sekali dan ya Polygon nggak bakal terpengaruh sama Terra dari kebangkrutannya dan kehancurannya. Tapi intinya Polygon tuh punya niat baik untuk nyelamatin aplikasi-aplikasi atau proyek-proyek yang ada di blockchain Terra biar ada rumah baru lah intinya. Jadi menurut tweet dari Ryan Watt itu intinya sekarang tuh ada sekitar 48 proyek lebih yang lagi pindah nih. Jadi belum pindah tapi lagi dalam proses pemindahan. Salah satu yang dia mention adalah One Planet NFT, yaitu adalah salah satu marketplace terbesar yang tadinya kayaknya di blockchain Terra terus mau pindah ke blockchain Polygon. Terus kemudian melalui publikasi lanjutan di Twitter, intinya tuh Ryan Watt ngomong kalau Polygon Studios tuh nggak cuma bantuin untuk perpindahan smart contracts dari blockchain Terra ke blockchain Polygon, tapi katanya bakal ada dana yang dikeluarkan oleh Polygon Studios untuk mensupport proyek-proyek ini. Jadi kemungkinan besar Polygon Studios bakal keluar banyak duit untuk membantu pertumbuhan para aplikasi ini biar bisa tumbuh di ekosistemnya Polygon juga. Nggak cuma uang doang, tapi katanya bakal banyak SDM alias sumber daya manusia yang dikeluarin sama Polygon buat bantuin proyek-proyek yang pindah dari Terra ke Polygon ini. Jadi intinya bakal di-mentoring kemungkinan besar, terus juga bakal dibantuin kalau misalnya kekurangan developer bakal disubsidi juga kemungkinan besar. Jadinya ya ini benar-benar untuk mengayomi lah, dan ini bukan balik lagi bukan kerjasama antara Terra Blockchain sama Polygon, tapi ini niat baiknya Polygon Studio saja. Untuk saat ini belum ada publikasi lanjutan karena ini tweetnya itu dipublish pada sekitar pertengahan Mei. Jadinya udah agak lama, tapi ya sampai sekarang kayaknya masih dalam proses perpindahan. Dan ini adalah salah satu hal yang baik sih menurut gue, karena ini berarti memperluas ekosistem Matic alias Polygon. Jadinya kalau misalnya semakin luas ekosistemnya alias semakin banyak aplikasi di dalam blockchainnya, jadinya Matic semakin sering digunakan karena semua biaya transaksi yang digunakan untuk aplikasi-aplikasi itu kemungkinan besar bakal pakai Matic alias koin dari Polygon. Terus buat mastiin ini bukan semacam kayak publikasi marketing doang dari Polygon Studios, intinya tuh mayoritas proyek-proyek yang tadi dibilang mau pindah, salah satunya adalah One Planet NFT, ini juga bikin publikasi sendiri. Jadi ini udah dicek bahwa kabarnya tuh beneran legit dan bukan semacam kayak publicity stunt atau kayak buat marketing doang dari Polygon yang sekarang harganya lagi lumayan ambruk lah bisa dibilang, karena market crypto juga lagi parah. Terus juga intinya mayoritas proyek yang mau pindah dari blockchain Terra ke blockchain Polygon itu bikin kayak semacam publikasi bareng-bareng dan intinya udah dipublish di medium.com. Dan katanya sekarang tuh ada sekitar 48 NFT project seperti yang gue bilang tadi, dan masing-masing NFT project ini tuh punya lebih dari satu koleksi. Jadi bisa dibilang sekarang tuh ada sekitar 90 NFT collections alias 90 koleksi NFT yang bakal pindah untuk diperdagangkan di jaringannya Polygon Matic. Terus kalau misalnya kalian lupa, Polygon Matic ini kan juga tersambung sama Ethereum karena Polygon adalah layer 2 atau jaringan sampingannya dari Ethereum. Jadinya ya kalau udah ada di Polygon kemungkinan besar bisa diperdagangkan di OpenSea yang adalah marketplace dari Ethereum. Jadi sekarang kan volume transaksi juga paling gede masih di OpenSea. Jadi ya kemungkinan besar ini perpindahan dari Terra ke Polygon ini bakal membantu NFT collections ini untuk lebih laku. Karena balik lagi marketplace NFT-nya Ethereum yang barengan sama Polygon yaitu OpenSea itu juga lebih rame daripada marketplace NFT yang ada di Terra yang sekarang lagi hancur.
Selain proyek-proyek NFT, katanya juga bakal ada beberapa game yang tadinya terkenal di Terra Blockchain yang mau pindah ke Polygon Blockchain. Salah satunya adalah proyek Play to Earn berbasis Metaverse namanya Lunaverse. Nah, jadi buat kalian yang lupa, dulu tuh Lunaverse sempat kayak dibangga-banggain banget nih sama ekosistemnya Luna alias Terra. Karena katanya bakal menjadi kayak semacam Decentraland atau sandbox-nya pada blockchain Terra ini. Tapi ya bisa dilihat karena Terranya hancur dan ternyata Lunaverse-nya nggak setia, jadinya mereka mau pindah ke Polygon. Makanya gue bilang tadi, balik lagi sekarang ekosistemnya Polygon semakin rame, dan balik lagi buat kalian yang belum tahu, Polygon itu juga punya dua jaringan sendiri, dimana ada satu jaringan buat ekosistem dia sendiri, ada yang buat bantuin ekosistemnya Ethereum, buat bantu transaksi kalau misalnya lagi ngadet di Ethereum, ya bakal pindah ke jaringannya Polygon alias layer 2-nya. Jadinya kemungkinan besar Polygon bisa lebih eksis dalam jangka panjang, tapi untuk Terra, itu tuh kemungkinan bisa jadi sentimen negatif karena berarti blockchain-nya semakin sepi. Kalau blockchain-nya sepi, transaksi lebih sepi. Kalau transaksi sepi, ya validasi transaksinya menjadi semakin jarang, dan kalau validasi transaksi semakin jarang, validatornya semakin jarang dapat koin. Jadinya kalau semakin jarang dapat koin, ya transaksinya juga semakin berkurang. Terus guys, katanya kan ini udah dipublikasi sejak pertengahan Mei 2022, jadi udah agak lumayan lama nih. Nah, jadi gue karena punya trust issues juga, jadinya gue suka ngedalemin sendiri atau research sendiri. Dan gue langsung lihat aja nih di blockchain explorer-nya Polygon atau Polygon Scan. Jadi di Polygon Scan itu kita bisa lihat smart contracts apa aja yang udah ada di blockchain Polygon. Dan kalau misalnya gue lihat-lihat dari tadi, sekitar 1 jam terakhir, itu tuh abis gue research ternyata belum ada proyek-proyek yang disebutin tadi yang udah settle atau udah di-verified smart contracts-nya dan aplikasinya untuk bergerak di blockchain Polygon. Jadi kemungkinan besar ini masih dalam tahap proses perpindahan dan belum bisa bergerak langsung di blockchain Polygon. Jadi buat kalian yang nyariin ini aplikasinya kok belum bisa dipakai atau belum ada di blockchain Polygon, ya karena kemungkinan besar seperti yang gue lihat di sini masih dalam proses perpindahan dan masih dalam proses rehabilitasi lah bisa dibilang. Jadi ya intinya sekarang kemungkinan besar masih dalam tahap restrukturisasi dan intinya masih dalam tahap pengembangan awal lagi lah, karena ini balik lagi ke nol karena nyobain di ekosistem baru alias blockchain baru. Untuk Luna sendiri sayangnya koinnya masih dalam pergerakan yang relatif stagnan, jadinya belum ada pergerakan signifikan banget karena sekarang harganya masih bergerak di sekitar 1,8 US dollar. Nah, ini juga perlu diingat lagi adalah koreksi yang relatif besar dari peluncurannya di sekitar tanggal 28 Mei 2022 di beberapa exchange yang sempat nyampe harganya tuh sekitar 12 US dollar. Jadinya ya abis turun kayak gini kemungkinan naiknya masih sangat kecil karena balik lagi sekarang ekosistemnya sepi. Terus juga nggak ada sentimen positif apapun, terus juga kemungkinan besar masih ada harapan gantungan dari sentimen negatif yang beredar saat ini. Apa sih maksudnya harapan yang bergantung dari sentimen negatif yang beredar? Nah, ini maksudnya guys, jadi sekarang tuh pemerintah Amerika sama pemerintah Korea Selatan lagi bergabung untuk investigasi terhadap proyek Terra. Jadi katanya sekarang kedua pemerintah ini lagi mengerahkan pejabat-pejabat investigasinya atau kayak CIA-nya itu lagi pada meneliti kenapa sih sebenarnya apa yang terjadi terhadap proyek Terra ini? Apakah benar ada penipuan, apakah malpraktik, ataukah cuma semacam manajemen yang buruk? Jadi intinya sekarang lagi diteliti dan kalau misalnya ketemu suatu hal yang buruk, ya intinya ujung-ujungnya kemungkinan besar nih proyek bakal mati. Oke deh guys, itu aja update dari gue. Intinya kemungkinan besar sekarang proyek Terra ini lagi agak relatif mati lah. Dan kalau misalnya ngarepin harganya bakal naik turun signifikan, ya kemungkinan cuma pump and dump bentar doang. Atau kayak ada sentimen dadakan yang intinya pump and dump doang. Kalau dari sisi fundamental sekarang kelihatannya sangat buruk. Karena balik lagi sekarang ada aspek yang masih bergerak, yaitu aspek penipuan atau manajemen yang buruk dan lain-lainnya. Intinya ini masih membuat reputasinya Terra Blockchain itu jelek banget. Intinya kalau kalian masih mau hold Terra atau Luna, ya hati-hati aja lah, karena balik lagi ini uang kalian dan kalian harus punya manajemen resiko dan strategi masing-masing. Jadi intinya nggak ngasal-ngasalan nungguin naik aja, karena balik lagi kemungkinan naiknya sekarang masih sangat kecil. Kalau misalnya ada yang salah mohon dikoreksi, dan kalau misalnya ada yang mau ditanya jangan lupa langsung komen aja. Kalau ngerasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. As always, Koinvestasi semua bisa kripto.